Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut. Nah, Pak Bambang, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sudah berkiprah di YouTube sejak berapa lama? Terus kontennya apa saja dan apa tujuan dari konten yang Bapak buat? Saya punya Inspirasi Jawa Tengah, itu yang lebih melayani masyarakat Jawa Tengah dalam segala hal, ada pendidikan, ada kebudayaan, kesenian, dinamika misalnya waktu ada COVID dan sebagainya itu. Tapi yang agak politik, perdebatan undang-undang, ya, masalah-masalah hukum yang besar itu, saya punya satu lagi namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi channel ini akhirnya seperti terarah kepada kesenian, kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Nah akhirnya kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah kita mencoba wawancara tentang wayang, ya. Kemudian kita membuat semacam festival-festival yang menampilkan kesenian. Kemunculan berbagai bentuk new media menurut Bambang Sadono tidak akan membuat televisi ditinggalkan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangsa TV. Untuk saat ini, perkenalkan nama saya Bambang GR Sadono, anak dari Pak Bambang Sadono. Ya, hari ini saya dan Bapak akan membahas mengenai bagaimana sejarah membangun semuanya ini, dari wartawan, guru, politisi, terutama setelah sekarang umurnya ada 64 tahun ya, yang bertepatan dengan istilah Umbuk Ageng, momentum yang penting bagi kehidupan seorang manusia. Nah ini saya langsung aja tanya ke hal-hal yang membuat saya penasaran gitu ya. Jadi kita semua bisa belajar di sini. Jadi dulu Bapak tuh cita-citanya kecil tuh mau jadi apa sebenarnya? Ya, ini luar biasa. Saya bersama anak yang paling kecil sebenarnya, tapi tubuhnya yang paling besar, yaitu Bambang Yasa Jasa Sadono. Kalau disingkat menjadi Bambang YR Sadono, maka itu sama juga dengan Bambang Sadono Junior. Nah, waktu kecil, waktu SD kelas 2, kelas 3 gitu, cita-cita saya itu menjadi dalang. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, jadi dalang. Kenapa? Karena sejak kecil saya suka nonton wayang kulit. Nah, kalau nonton wayang kulit itu tidak seperti sekarang, kita bisa nonton lewat televisi, lewat YouTube, mungkin lewat rekaman dan sebagainya. Kalau dulu yang namanya nonton ya harus datang ke tempat pentas-pentas itu. Nah, kalau di desa itu wayang itu pentas siang malam. Jadi siang nonton, habis sekolah nonton sampai sore, nanti malam main lagi, kalau perlu nonton lagi.
Bisa juga nonton sampai pagi. Nah, kadang-kadang kalau nunggu, misalnya nunggu sampai zaman dulu belum ada, kemudian limbuan itu belum ada. Kita biasanya nunggu perang atau nunggu goro-goro juga. Kadang-kadang dalang tidak mengatakan goro-goro, jadi pokoknya Semar Garing Petruk keluar, gitu aja. Itu bisa tidur dulu, ya, kita tidur dulu sembarang tempat. Jadi bisa tidur itu di atas jerami kering yang mau dipakai untuk makanan ternak, makanan sapi itu, kita tidur di situ. Nah, yang celaka kalau ketidurannya itu kebablasan sampai pagi. Jadi bisa berangkat nonton wayang tetapi tidak lihat wayang, tiba-tiba bangun wayangnya selesai. Nah, tetapi sebagai anak kecil itu bangga, jadi pulang gitu ya, orang di rumah mungkin belum bangun, kita sudah datang pagi-pagi gitu, karena merasa bahwa ini jagoan-jagoan kecil nonton wayang sampai pagi gitu. Nah, itu pengalaman. Nah, nonton wayang itu kadang-kadang tidak hanya di satu di satu dusun gitu. Kita kadang-kadang satu desa tapi di lain dusun, jadi harus jalan kaki 1 kilo sampai 2 kilo, atau mungkin nontonnya juga sampai ke desa lain, jadi sampai berkilo-kilo. Ya, fanatiknya itu. Jadi kita menirukan dalang itu sampai detail sekali. Jadi bagaimana ngomongnya Kresna seperti apa, kemudian ngomongnya Bimo seperti apa, itu sampai gitu. Jadi saya itu menghafalkan janturan pembuka pewayangan itu mulai SD. Saya sudah hafal. Jadi misalnya mulai Suhrab Dodo Pitono Anenggih Negari Putito Kang Kaeko Adi Doso Purwo Eko Sawiji Purwo Kawitan, misalnya seperti itu, ngapalkannya sejak SD. Nah, ketika ngapalkan itu sambil kadang-kadang berangkat mau mencari rumput ya. Saya waktu SD kan juga ditugasi untuk mencari rumput untuk sapi gitu ya. Nah, itu sambil berangkat itu latihan dalang. Nah, kemudian ada orang gitu ya yang mendengarkan dari belakang gitu kan, tanya, kamu bisa mau jadi apa? Ya, saya spontan, saya mau jadi dalang gitu. Nah, bagaimana kita latihannya? Kita latihan di rumah. Saya membuat wayang sendiri ya. Jadi kalau wayangnya bahan kardus masih lumayan. Jadi bahannya itu kadang-kadang mencari itu loh, bekas-bekas karton untuk membungkus barang-barang, misalnya bungkus batu baterai atau bungkus apa, dan itu mencari di sampah-sampah di belakang warung-warung yang jualan itu sampai kayak begitu. Jadi membuat sendiri ya, jadi main sendiri. Ada beberapa teman 2-3 orang yang nanti mengiringi seolah-olah kayak niyogo, jadi gamelan kayak gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi waktu kecil saya suka nonton wayang sampai hafal betul, dalang-dalang itu hafal betul. Dan ada salah satu dalang yang sudah agak kreatif, lainnya dalang tua-tua yang standar dia. Nah, kemudian ada dalang yang sangat agak kreatif gitu ya. Dia waktu itu suka menirukan gaya Narto Sabdo ya. Jadi kalau ada anak-anak kecil yang di depan di dekat itu kan sini kota, kita nontonnya di seberang yang sana. Nah, kemudian kalau ada anak kecil ngantuk, maka dia akan bawa wayangnya itu, kalau pas jreng itu ngambil dipancal itunya kan kepraknya itu keras sekali. Jadi anak-anak nggak sempat ngantuk, bueng gitu, kita kaget semua. Nah, itulah pengalaman saya masa kecil, dan kemudian juga suka baca buku-buku wayang ya. Waktu itu di rumah ini bapak ibu itu suka membaca
majalah-majalah bahasa Jawa. Nah biasanya itu ada cerita-cerita wayang di situ. Kemudian kakek saya, mbah saya itu mempunyai buku almanak juga berbahasa Jawa. Itu di situ juga ada cerita-cerita wayang yang justru agak lebih panjang. Jadi kita banyak belajar dan membaca dari wayang itu. Ya berarti emang pada saat itu tuh emang profesi dalang itu terhormat dan prestisius gitu apa gimana? Ya, jadi dalang itu biasanya dia tidak berprofesi tunggal sebagai dalang. Jadi biasanya atau mungkin dia sebagai guru atau mungkin punya pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga saya kecil itu merasa saya nanti bisa jadi apa saja tapi nyambinya dalang gitu. Jadi pekerjaan idola. Nah, tetapi memang wayang itu merupakan salah satu jenis kesenian, sehingga saya sejak kecil itu memang dikelilingi oleh bentuk-bentuk kesenian tradisional. Ya, jadi misalnya kayak ketoprak itu juga salah satu tontonan yang sangat favorit, wayang orang ya, itu juga sering. Maka di rumah mainan saya kalau tidak dalang itu ya main pentas ketoprak. Jadi kalau di halaman gitu, kalau terang bulan gitu ya, kita biasanya menggelar tikar gitu ya. Wah, anak-anak kecil kumpul semua ya. Kita bermain ketoprak ya, dengan macam-macam. Nah, anak-anak kecil itu juga senang karena kita sampai ngatur casting ya. Jadi siapa yang jadi cakil, siapa yang jadi gareng, siapa yang jadi rahwana gitu, sampai dalam kehidupan sehari-hari mereka terbawa. Jadi ini gareng gitu ya, ini ada gitu. Saking mereka sampai menghayati betul pentas-pentas semacam itu. Nah, dulu di depan rumah, itu persis di depan rumah, itu ada ketoprak tobong. Jadi ketoprak tobong itu ketoprak yang mangkal. Di situ main tiap malam. Jadi ya terpaksa saben hari itu kita hidup bukan aja nonton ketopraknya kalau malam, tapi siang hari bergaul dengan para pemain ketopraknya itu. Dan sehari-hari apakah mereka mau mencuci, apa mereka mau belanja, itu ketemu. Jadi tahu bagaimana mereka mengelola panggung, bagaimana waktu itu kan belum ada listrik. Jadi mainnya pakai lampu petromak gitu. Ya, jadi bagaimana mereka ngatur seperti itu. Maka kadang-kadang juga kita tirukan, itu anak-anak kecil main kayak gitu, kita juga tiru-tiru main semacam itu. Nah, tetapi kan keluarga itu ya, terutama ibu saya itu, jadi berarti neneknya Raja itu ya kan khawatir kalau anak nonton terus saben hari pantas ketoprak itu. Maka kita dilarang, kamu nggak boleh, kalau nggak malam minggu nggak boleh nonton. Nah, tetapi kita punya akal ya, kalau malam gitu ya, ada adik saya yang itu nangis ya, dia pengen nonton ya. Kita sudah pura-pura kita nggak pengen nonton saya, tapi kemudian ibu saya kan akhirnya melihat itu, kamu apa, saya pengen nonton ya saya disuruh, ya sudah nggak apa-apa, ini kamu anterin nanti. Jadi kayak gitu itu tradisinya itu. Saya ingat persis kalau situasi kayak begitu, misalnya kalau kita nontonnya agak jauh gitu ya, anak-anak kecil kalau nonton kan biasanya waktu ada pentas wayang, ketoprak, itu kan selalu ada orang jualan, jualan makanan, jualan mainan. Nah, kita kan kadang-kadang nggak punya uang, ya, maka kita cuma jalan-jalan gitu aja, terutama di depan mbah saya ya, namanya Mbah Yoso Diharjo, itu dulu seorang guru juga. Nah, lewat gitu aja. Nah, kok kita nggak dipanggil, nggak dikasih sangu. Nah, kemudian salah seorang adik saya itu saya ajari, saya suruh masuk ketemu gitu. Kan ditanya, kamu mau kemana? Nah, kita bilang mau nonton gitu. Nah, saya sendiri nggak berani bilang. Nah, kalau itu terus dapat uang saku. Nah, itulah dinamika yang menyebabkan
kenapa saya ini akrab sekali dengan kesenian sejak kecil ya. Nah kemudian ada seorang paman ya, seorang om adiknya bapak saya yang waktu itu jadi guru, ini suka main wayang orang, suka, dan punya grup amatir sebenarnya nggak profesional yang terdiri dari murid-muridnya, teman-temannya. Nah itu sering mendapat job ya, mendapat tanggapan. Dulu tidak, wayang orangnya tidak satu lakon penuh gitu ya, tapi petilan, fragmen. Jadi misalnya Pergiwo-Pergiwati atau mungkin Sembodro Larung atau mungkin apa. Nah setiap kali om ini pentas, saya ikut. Ya jadi nonton gitu ya. Nonton terus bareng di tempat gamelan, nanti dapat dikasih makan, itu sudah dan kadang-kadang jauh ya, jalannya becek, itu udah karena kita senang kita ikut. Nah inilah yang latar belakang itu. Dari waktu saya kecil itu orang-orang masih serius ya berlatih wayang orang ya, sekolah-sekolah itu punya grup sendiri-sendiri gitu ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu senang main wayang orang. Jadi kesukarelaannya itu tinggi sekali. Jadi mereka nggak mikir apa-apa, nggak mikir dapat uang, nggak mikir apa-apa, tapi memang demi kesenian itu mereka ikhlas. Dan satu lagi kesenian yang sangat akrab waktu saya kecil itu adalah barongan. Jadi yang pasti kalau 17 Agustus kita diberi bendera merah putih kecil-kecil, kita keliling kampung, itu yang paling depan itu barongan. Nah itu setiap itu terus pulangnya ke rumahnya Pak Kepala Desa, di sana diberi makan pakai takir itu, pakai daun pisang, takir itu. Dan ada makanan, salah satu yang anggap istimewa itu ada telur itu telur rebus yang sudah dibagi menjadi berapa, nggak tahu tuh. Kalau bagi 2 masih lumayan, itu udah bisa bagi 8 atau berapa itu kecil-kecil. Nah itulah kenangan saya dengan kesenian waktu kecil. Nah, seperti yang kita tahu kan, tapi Bapak akhirnya kan di politik, kemudian ke Golkar. Yeah. Nah itu mulai sadar bahwa ini saya pengen kesini nih. Ya, gini, itu nanti datangnya sebenarnya kemudian, walaupun akarnya juga sudah ada. Jadi dulu setelah agak pinter ya menjelang mungkin kelas 5, kelas 6 itu kalau ditanya udah berubah, mau jadi apa? Jadi insinyur. Ya, jadi insinyur. Bayangannya itu kalau jadi insinyur itu kan membuat jembatan, memperbaiki jembatan. Kemudian pikiran waktu itu sederhana sekali. Terus saya mikir bagaimana saya bisa memperbaiki jembatan. Wong saya itu nggak bisa berenang, gitu ya. Jadi di sana memang banyak genangan-genangan air gitu ya. Yang kita biasa mandi di situ, tapi kan nggak terlalu dalam, jadi nggak perlu berenang sudah bisa. Jadi karena merasa nggak berenang, saya tanya apakah kalau insinyur itu harus bisa berenang. Saya diketawain orang banyak, jadi orang-orang keluarga itu ketawa. Ya enggak, kalau insinyur bikin jembatan nggak harus turun sampai ke sungainya. Tapi waktu itu kan pikirannya itu nggak sampai ke situ. Nah kemudian pertanyaan yang menarik ya itu nanti mungkin bisa berputar lagi apa saja gitu ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya aktif di politik? Saya juga nggak sadar ketika kemudian setelah sekian puluh tahun kemudian ya, saya masuk politik itu hampir usia 30 tahun itu baru masuk politik. Tapi ketika kecil itu secara tidak sadar bapak saya itu memang tokoh partai politik. Jadi yang namanya Pak Suradi itu kakeknya Raja itu aktivis namanya Partai Nasional Indonesia waktu itu. Jadi PNI itu memang karena pengagum Bung Karno gitu ya, PNI termasuk mbah saya, Mbah Yoso Diharjo itu juga tokoh PNI di desa itu. Nah Bapak sudah menjadi bukan hanya di tingkat desa tetapi di tingkat kabupaten. Karena ketua PNI Kabupaten Blora pada waktu itu adalah namanya Pak Sucipto, itu kepala kantor penerangan kabupaten. Nah, Bapak itu pegawai di situ. Maka secara tidak langsung sering mewakili, kalau sekarang mungkin kayak kampanye gitulah atau sosialisasi lah, itu ke desa-desa. Nah,
itulah yang sering saya ikut. Jadi sering bawa pidato berapi-api. Ya, saya kadang-kadang geli juga kalau pidato ya kayak apa, kalau sekarang kayak Habib Rizik gitu lah. Jadi provokasinya juga sudah luar biasa waktu itu. Yang paling saya sukai adalah jadi waktu itu kalau ada rapat kayak begitu nggak ada kayak sekarang. Kok rapat kok disangoni atau dikasih makan, itu enggak. Ya kalau dapat minum aja luar biasa. Nah tapi para pembicara ini tim partai ini itu dapat makan. Nanti kalau sudah pulang semua maka dapatnya juga cuma makan, nggak dapat uang, nggak dapat jamu, nggak ada yang memberi jamu, nggak ada. Jadi zaman dulu. Nah saya ini termasuk yang dapat makan. Tapi makannya nggak di depan orang, makannya itu saya dipanggil, dibisikin terus masuk ke kamar yang cenderung dekat ke dapur gitu. Nah makannya di situ. Jadi sejak kecil ternyata tanpa sadar saya udah dibiasakan untuk itu. Nah tetapi ada pengalaman yang luar biasa karena waktu itu terjadi peristiwa 65 ya, itu menimbulkan trauma yang luar biasa. Sampai bapak saya itu juga Pak Suradi itu sempat ditahan ya, karena begitu aktifnya mengambil atau menindak, dulu kan tokoh-tokoh PKI itu ditindak, diambil. Nah sebagai pemuda waktu itu juga mengambil tokoh yang ternyata tentara dia, ya, tapi tentara. Nah akibatnya terus ada sentimen atau apa gitu, bapak ditahan sampai 30 bulan. Ya saya sering ditugasi untuk mengirim makanan dan sebagainya. Jadi trauma itulah yang kemudian membuat ibu saya, namanya Bu Trusmiaji, juga bukan bersekongkol ya, itu sama dengan kakak saya yang paling sulung. Kakak saya memang itu satu itu kan, namanya Bu Endang Suhartini, itu ngomong sama saya, coba lihatlah, politik itu nggak bisa dimakan. Jadi karena dia lihatnya politik itu bikin sengsara itulah, menyedihkan, membuat repot, keluarga ditinggal, nggak ada apa-apa, maka dia wanti-wanti kepada saya, kalau bisa jangan sampai besok jadi politisi. Nah, itu ya waktu saya ya aja diem aja. Wah ini setelah saya akhirnya juga berkecimpung di bidang politik, lama-lama juga kok bisa ya, padahal saya dulu sudah janji untuk tidak jadi politisi, kok tiba-tiba justru kayak kena apa ya, kena tuahnya atau apa, justru saya meneruskan di bidang itu. Nah jadi itulah kalau tanya kenapa tiba-tiba, nanti ada cerita tentang itu, tapi ini asal mula waktu kecil itu saya sudah mulai bersinggungan dengan politik. Jadi kemudian tumbuh keinginan saya sudah mulai menulis, suka baca buku sastra. Dari kesenian itu tadi. Ya, yang paling saya ingat adalah dulu waktu SD itu kan hanya tiga mata pelajaran yang diujikan. Ujiannya nasional waktu itu. Jadi 3 itu adalah berhitung, kemudian bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum. Pengetahuan umum macam-macam masuk di situ. Nah, nilai saya 26 lulus SD itu. Jadi berhitung saya dapat 8, kemudian bahasa Indonesia dapat 8. Nah, pengetahuan umum saya itu dapat 10. Jadi ujian SD itu. Nah, mungkin juga itu yang membuat saya kemudian perhatiannya terhadap nulis, terhadap sastra. Saya ingat SMP itu saya sudah mulai dikirim untuk mewakili sekolah untuk lomba mengarang. Jadi dia ditemani oleh guru bahasa Indonesia, guru saya namanya Bu Siti Aisyah itu menamani saya ke SMA untuk lomba, saya SMP lomba mengarang, walaupun kalah. Nah, kemudian waktu SMA kelas 1 saya mulai suka nulis puisi. Kan di sekolah ada majalah dinding itu, terus di sebelahnya ada kotak naskah. Nah itu malu, jadi kita nulis itu malu.
Ya, maka kadang-kadang pakai nama samaran. Nah, pada waktu memasukkan ke kotak naskah itu sembunyi-sembunyi ketika pagi-pagi orang lain belum datang, kita masukkan di situ. Nah, kemudian oleh redaksinya dipasang. Nah, setelah dipasang ributlah seluruh kelas. Wah, terus menyebut saya pujangga. Jadi kalau istilahnya penulis puisi itu jadi pujangga. Itu saya kelas 1 SMA. Ya. Jadi itu saya mulai itu. Nah, kemudian mulai menulis agak serius itu setelah tamat SMA. Kemudian saya pergi ke Tegal, ya ikut Pak di Tegal, ya. Iklimnya Tegal itu waktu itu memang luar biasa, banyak penulis di situ, banyak kegiatan organisasi kepenulisan, kemudian lomba baca sajak itu sering sekali diadakan di situ. Memang iklimnya begitu. Nah, saya mulai menulis di situ, mulai mengirim ke koran, dan mulai pertama kali mendapat honorarium. Nah, jadi satu puisi saya ingat honorariumnya kalau nggak salah 600 atau 750 rupiah, bukan ribu, 600 itu. Nah, dikirim pakai wesel. Nah, itulah bangganya kalau ada Pak Pos nganter wesel. Ya. Karena waktu itu saya ikut Pak D gitu, kan orang pada bingung ini Bambang dapat wesel dari mana gitu. Ternyata itu dari koran yang puisi saya dimuat dapat. Itu terjadi di Tegal. Waktu itu cita-citanya gimana? Mikirnya apa tuh? Ada lanjutan dari menulis itu? Ya gini, jadi waktu saya di Tegal itu karena Pak D, namanya Pak D Sutadi itu kakaknya ibu saya itu menjadi kepala DPU, kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang membidangi sungai lah kira-kira gitu. Jadi namanya seksi Tegal atau seksi Gung itu nama sungai. Jadi ada di situ saya ikut, saya jadi pegawai negeri. Nah, jadi pegawai negeri, tugas saya lulusan SMA saya ditempatkan di pergudangan. Jadi setiap hari ngurusin semen, ngurusin aspal, ngurusin macam-macam kebutuhan itu ya, oli dan sebagainya itu. Saya kan setengah sebenarnya nggak puas ini nggak cocok nih pekerjaan untuk saya. Nah, saya terus mikir-mikir, saya dulu suka menulis, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya mencoba menulis lagi. Nah, di situ kan nggak mungkin kalau saya pas tugas itu ada mesin ketik, memang saya nggak bisa, maka saya ngetiknya malam dari kantor, kemudian ada penjaganya belikan kopi gitu ya, sudah Pak, sampai ngopi, saya pinjam mesin ketik gitu, saya ngetik di situ malam. Nah, itu saya lakukan itu di waktu di Tegal. Nah, jadi kemudian itu memang iklimnya memang begitu. Di situ ada tokoh yang namanya misalnya Pak P. Ardianto Supriyadi ya, penyair yang sudah dikenal saat itu ya, angkatan 66. Saya sering main ke rumahnya, ya diskusi macam-macam, cerita gitu ya, beliau baik sekali. Kemudian saya bersama teman-teman mempunyai acara di radio, ada radio pemuda namanya RSPD. Saya mengasuh seminggu sekali itu acara baca puisi, membaca puisi. Jadi disitulah penyair-penyair Tegal dan sekitarnya itu pada kumpul membaca puisi. Nah, puisi-puisi yang bagus itu saya kirim ke media dan dimuat. Ya, jadi mereka senang pada waktu itu. Nah, itulah apa yang saya lakukan pada masa muda. Jadi memang kayak nggak bisa diam ya itu. Terus saja tiap hari kegiatan. Itu salah satu faktornya itu banyak nyobanya gitu semuanya. Oh iya, ya. Jadi itu kan yang paling mungkin dilakukan kan, mau apa gitu kan nggak mungkin. Saya ingat persis saja saya yang pertama dimuat di koran itu judulnya Tragedi di Jalan Butas. Artinya itu hanya cerita bahwa ada kecelakaan di situ gitu ya, tragedi di Jalan Butas itu kan. PU waktu itu kan ngurusi jalan-jalan juga, jadi persoalan-persoalan sehari-hari yang terpikirkan kayak begitu gitu ya. Jadi kalau jalan itu nggak diperbaiki, kemudian ada orang itu bisa tergelincir atau jatuh gitu ya, itu bisa menimbulkan masalah. Misalnya ceritanya itu hanya seperti itu. Ceritanya begini, saya lulus SMA tahun 74,
kemudian pergi ke Tegal bekerja itu tahun 75 dengan semangat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum itu ada akademi PU di Bandung. Nah, saya sebenarnya pengen sekolah. Kenapa saya ke Tegal? Karena merasa waktu itu nggak bisa bayar karena ada uang pangkal ya masuk perguruan tinggi. Orang tua udah nggak mampu. Maka saya bekerja dengan harapan nanti bisa sekolah di akademi PU itu yang dikirim tugas ya, tugas belajar. Jadi nggak usah bayar gitu. Tetapi saya tunggu sampai 3 tahun, sampai tahun 1977 itu nggak ada kesempatan. Jadi saya malah diangkat jadi pegawai negeri akhirnya tahun 77 itu. Nah, waduh ini saya habis 3 tahun nggak bisa sekolah. Ini saya harus cari alternatif. Nah, kemudian juga sementara itu waktu itu saya merasa kalau saya mencari tambahan uang, jadi gaji saya waktu itu 9.000 kalau nggak salah di PU itu. Kalau saya mencari tambahan uang dengan menulis puisi itu nggak mungkin, menulis cerpen, menulis apa gitu nggak mungkin, karena kan nggak mungkin koran itu memuat puisi saya terus menerus. Nah, tetapi kalau berita bisa tiap hari, maka saya terus mulai berpikir wah baiknya saya jadi wartawan aja nulis. Nah, kemudian mulai belajar ikut-ikut wartawan senior ya, saya diajari bagaimana cara membuat berita, meliput berita dan sebagainya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi wartawan dan diterima menjadi namanya koresponden. Koresponden itu adalah wartawan yang bekerja di daerah-daerah. Waktu itu saya ditempatkan di di Tegal dan Brebes. Ya. Nah, untuk cerita selanjutnya kita tunggu episode selanjutnya. Ya.